Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillahil karim, amma ba'du. Selamat datang, berjumpa kembali dengan saya Iksan Kreasi. Terima kasih atas semua perhatian para pemirsa dimanapun Anda berada. Sekarang adalah pembacaan sesi kedua tentang keutamaan fadilah haji dan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ma min yaumin aktsaru min ayyutiqallahu fihi amdam minan nari min yaumi arafata wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haula'i. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang pada hari itu Allah lebih banyak membebaskan ruh dari api neraka jahanam selain dari hari Arafah. Sesungguhnya pada hari itu Allah mendekat, kemudian Allah membanggakan mereka pada para malaikat seraya berfirman, apakah yang diinginkan oleh hamba-hambaku ini? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari kitab Miskat. Pengertiannya, pernyataan Allah mendekat atau turun ke langit paling bawah, juga ungkapan-ungkapan serupa yang sering dijumpai dalam kesastraan hadis, hendaklah kita ingat bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang lebih mengetahui maksud sebenarnya. Sesungguhnya Allah mendekat setiap saat. Dia tidak berkehendak untuk naik atau turun menurut pengertian manusia. Apabila para ulama menjumpai pernyataan demikian, mereka menerangkannya sebagai rahmat Allah yang dekat. Semua yang telah diterangkan dalam hadis di atas telah disebutkan. Jika dalam beberapa hadis lain, misalnya dalam sebuah hadis kita menemukan pernyataan apabila menjelang hari Arafah, Allah turun ke langit yang paling bawah, lalu dengan penuh kebanggaan berfirman kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku, mereka telah datang kepadaku dengan rambut kusut masai, sedangkan badan dan pakaian mereka dipenuhi debu-debu karena perjalanan jauh. Panggilan mereka adalah labbaik Allahumma labbaik. Kami bersedia melayanimu ya Allah, kami bersedia melayanimu. Wahai malaikat-malaikatku, aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Para malaikat berkata, ya Allah, di antara mereka terdapat orang yang melakukan kemaksiatan dan terdapat di antara mereka laki-laki maupun wanita. Allah menjawab, aku telah mengampuni mereka semua. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang begitu banyak ruh-ruh dibebaskan dari neraka selain pada hari itu, yaitu hari Arafah. Diriwayatkan dari kitab Miskat. Pokok permasalahan yang sama dapat kita lihat dalam hadis berikut ini. Pada hari itu, yaitu hari Arafah, Allah berfirman, hamba-hambaku ini telah datang kepadaku dengan rambut yang kusut untuk memohon keampunanku. Kemudian Allah berfirman kepada para haji, walaupun dosa-dosa kalian begitu banyak sehingga seumpama butir-butir pasir di atas bumi, atau seumpama butiran hujan yang jatuh dari langit, atau seumpama pepohonan yang tumbuh di bumi, aku ampuni semuanya. Setelah ini kembalilah ke rumah-rumah kalian, sedangkan dosa-dosa kalian telah diampuni. Dalam hadis lain disebutkan, pada hari Arafah Allah berfirman kepada para malaikat dengan penuh kebanggaan, lihatlah mereka, aku telah mengutus seorang utusan kepada mereka dan mereka pun percaya kepadanya. Aku telah mewahyukan kitabku kepada mereka dan mereka mempercayainya. Jadilah kalian sebagai saksiku bahwa aku telah mengampuni semuanya. Diriwayatkan dari kitab Kanzul Ummal. Dengan demikian masalah keampunan banyak terdapat dalam berbagai hadis.
Dengan kata lain, para ulama telah berpendapat bahwa keampunan tersebut bukan hanya terhadap dosa-dosa kecil saja, tetapi termasuk dosa-dosa yang besar. Untuk mengampuni dosa-dosa kecil ataupun besar terletak dalam kekuasaan Allah yang Maha Pengampun. Keingkaran terhadap kehendak Allah dapat dikatakan berdosa. Jika Allah dengan keampunannya yang tidak terbatas itu menghendaki untuk mengampuni siapa saja ataupun dosa apa saja, maka tidak ada seorang pun yang dapat membantahnya. Qodiyah menceritakan dalam kitabnya yang masyhur yang berjudul Syifa, beberapa orang dari suku Kutama datang kepada seorang wali yang bernama Sa'dun Hawalani dan menerangkan suatu peristiwa kepadanya. Mereka memberitahukan bahwa beberapa orang dari suku itu telah membunuh seorang dan seorang dari mereka mencoba membakar mayatnya. Setiap malam mereka membakar mayat itu dalam api unggun yang mereka buat, tetapi mayat itu tetap utuh dan putih selamanya, tidak terbakar sedikit pun. Ketika Sa'dun mendengar cerita tentang mayat yang tidak bisa terbakar, beliau berkata, mungkin orang itu telah melakukan haji 3 kali. Orang-orang itu menjawab, sesungguhnya ia memang telah melakukannya. Setelah mendengar jawaban mereka, Sa'dun berkata, barang siapa melakukan haji 1 kali, maka ia telah menyempurnakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa melakukan haji 2 kali, maka ia telah memberikan utang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang menunaikan haji 3 kali, maka Allah mengharamkan api membakar kulit dan rambutnya. Masya Allah. Para pemirsa, semoga apa yang kita dengar ini menjadi sebab hidayah buat kita semua. Semoga kita diberi hidayah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa sama-sama menunaikan haji dan umroh. Apalagi bisa sampai 3 kali haji, para pemirsa. Kenapa? Karena api neraka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membakar tubuh kita. Maka kita niatkan, kita banyak berdoa kepada Allah. Alhamdulillah para pemirsa sekalian dimanapun berada, sampai di sini dahulu pembacaan beberapa hadis, semoga bermanfaat. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk kita semua, maka jangan lupa subscribe, like, and share. Agar lebih semangat lagi membuat video yang bermanfaat untuk kita semua, untuk para pemirsa dimanapun berada. Dan jangan lupa komennya, saran dan kritikannya, untuk apa? Agar lebih baik lagi dalam pembuatan konten ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya di pembacaan keutamaan haji dan umroh tahap ketiga. Dan apabila ingin berhubungan langsung dengan saya, jangan lupa langsung hubungi di Facebook saya Iksan Kreasi dan Instagram saya Iksan Kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.